Rajab ini juga terjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat mulia, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sangat mulia, yang diterima dengan iman, bukan dengan akal. Kalau kita pakai akal, dia sama kayak orang jahiliyah. Tapi kalau kita menerima dengan iman, maka sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, nggak percaya itu orang-orang abu-abu itu nggak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak percaya, karena dia menerima dengan akal. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menerima dengan iman, percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib dan para kiai, para guru-guru, Habib Ghalib, Habib Muhammad Fitrah, Habib Dilah, dan Habib Syaiful Anwar, dan Kiai Haji Abdurrahman, dan juga ada Kapolsek Kota Bangun, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan para hadirin dan hadirat, dan juga para panitia semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, yang mana sekarang ini pada bulan Rajab. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bulannya Allah itu adalah bulan Rajab itu bulan untuk kita memperbanyak zikir dan taubat, istighfar. Makanya para salaf kita, para guru-guru kita terdahulu itu kalau di bulan Rajab ini mereka banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di pagi hari dan di sore hari setelah sholat subuh, atau juga bisa setelah sholat isya, bisa juga. Tujuannya apa? Tadi itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, karena ini bulan waktunya. Kemudian Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Maksudnya apa? Banyak-banyak sholawat, karena itu waktunya. Banyak-banyak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari duhanya, dari pakai siwaknya, dari tahajudnya, dari semua apapun amal-amal sunnah itu dikerjakan di situ karena waktunya. Dan itu untuk menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cinta itu butuh bukti. Kalau cinta nggak ada bukti berarti gombal. Ya, cinta anak muda, ya, cinta masih anak-anak berarti itu cinta-cintaan. Tapi orang kalau betul-betul cinta itu pakai bukti. Sama seperti kita cinta sama Rasulullah, harus ada buktinya. Apa? Tadi itu dengan amal-amal sunnahnya dikerjakan, dengan sholawat. Ya. Man ahabba syai'an aktsarahu dzikrah. Orang kalau cinta sesuatu pasti sering disebut.
kita cinta sama seseorang misal nih, pasti dikit-dikit kita akan selalu menyebut nama dia. Pasti dikit-dikit kita selalu ingat sama dia. Nah, itu buktinya cinta. Kita cinta sama seorang guru, pasti dikit-dikit ujar guru, kata guru, kan? Itu berarti menandakan dia cinta sama gurunya. Begitu juga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ya kita apa-apa Rasulullah, solawat, sunnah yang dikerjakan supaya ingat sama Rasulullah. Nah, itu bukti cinta kita. Karena kata Rasulullah apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang cinta samaku, dan orang yang cinta kepadaku, maka dia kelak akan bersamaku di surga. Siapa yang nggak mau sama Rasulullah di surga? Kita ini hidup tujuannya untuk bisa duduk berkumpul sama Rasulullah SAW. Ya, tujuan kita hidup ini, kita ini umat akhir zaman yang ditunggu-tunggu sama Rasulullah. Masa kita nggak kangen sama Rasulullah? Rasulullah aja kangen sama kita, masa kita nggak kangen sama Rasulullah? Ya kan? Nah, terus cara membuktikannya gimana? Dengan kesunah-sunahan tadi itu. Buktikan kalau kita ini pantas dicintai sama Rasulullah. Buktikan kalau kita ini pantas dikangeni sama Rasulullah. Jangan nanti sudah ditunggu-tunggu sama Rasulullah, ternyata malah bawa beban, ya, bawa kejelekan. Oh, ternyata umat yang kutunggu-tunggu malah maksiat sana, maksiat sini. Nah, malah jadi murkanya Rasulullah nanti, murkanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Jangan sampai. Kemudian Ramadan syahru ummati. Ramadan kata Rasulullah adalah bulannya umatku. Maksudnya apa? Situ memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan itu apa-apa Al-Qur'an. Ya kan? Ngaji sebulan penuh ngaji kita. Khatam Quran. Nanti tarawehnya pakai Quran lagi. Tarawehnya khatam Quran lagi. Ya kan? Banyak-banyak baca Al-Quran, karena di situ waktunya kita untuk membaca Al-Quran, waktunya turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian kata ulama, Rajab syahrul zara, bulan Rajab ini bulan tempatnya menanam, bulan untuk menanam. Maksudnya gimana menanam itu? Kita kalau mau menanam sesuatu pasti memilih bibit yang bagus. Inti mau tanam beras, mau tanam padi, mau nanam lombok, mau nanam tomat kah, apakah durian kah? Pasti waktu mau nanam bijinya itu pasti dicari yang bagus, ya kan? Cari yang bagus, tidak mau yang jelek. Nah, begitupun juga di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini tempat kita menanam. Kita mencari yang bagus. Gimana? Bersihkan hati. Hati ini dibersihkan, diisi dengan taubat, istighfar supaya bersih. Kemudian nanti di bulan Sya'bannya syahrus syaki. Di bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, memupuki, dikasih pupuk, disiram. Dengan apa? Dengan sholawat, dengan amal-amal sunnah. Yang hatinya, yang tubuhnya dia tadi sudah bersih dari dosa, sudah bersih karena sudah istighfar, tobat, bersih, terus diisi dengan sholawat, diisi dengan amal-amal sunnah, bagus tubuhnya. Pohonnya jadi bagus, tubuh kita jadi bagus. Kemudian masuk ke bulan Ramadan, syahrul hasad, bulan untuk panen. Ramadannya kuat, bisa khatam Quran dalam waktu sebulan, bahkan sebulan bisa 3 kali khatam. Belum lagi nanti tarawehnya khatam pulang. Karena apa? Tubuhnya sudah dipersiapkan dari mulai bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajabnya nggak pernah tobat, nggak pernah istighfar. Bulan Sya'ban nggak pernah sholawat, nggak pernah amal sunnah. Masuk bulan Ramadan, ya nukar es teh di warung. Siang-siang beli es teh, siang-siang makan. Wah, nggak kuat dia, tidak kuat menjalankan perintah Allah itu.
nggak boleh ngerumpi, nggak boleh ribah, nggak boleh marah-marah, malah batal semua puasanya. Kacau. Karena apa? Tidak ada persiapan di awal tadi. Ya, nggak ada persiapan. Nah itu, jadi semua itu ada caranya. Kemudian di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat mulia, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sangat mulia, yang diterima dengan iman, bukan dengan akal. Kalau kita pakai akal, dia sama kayak orang jahiliyah. Tapi kalau kita menerima dengan iman, maka sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, nggak percaya itu orang-orang abu-abu itu nggak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak percaya, karena dia menerima dengan akal. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menerima dengan iman, percaya. Ya. Kenapa? Karena akal kita tidak akan bisa menerima suatu hal yang besar. Akal kita ini terlalu kecil untuk menerima hal yang besar. Gak cukup. Isra Mi'rajnya besar. Masa akal yang kecil itu bisa menerima? Tidak bisa. Terus apa yang menerima? Iman. Iman kita yang menerima. Bayangin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam waktu yang sangat singkat. Oh, percaya nggak ente? Oh, susah percaya itu. Mau percaya susah kalau pakai akal. Tapi kalau pakai iman bisa. Kalau pakai iman bisa. Masa nggak bisa? Masa Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan nabinya, kekasihnya, dengan perjalanan seperti tadi? Masya Allah nggak bisa. Ini Allah loh ya, bukan ente. Kalau kita ngalih, harus bikin mobil dulu, bikin buruknya dulu. Ini Allah. Masa nggak bisa? Ya pasti bisa. Nah itu, contoh aja. Contoh ini contoh. Ada semut. Ya, ada semut. Semut ini KTP-nya dari kota Bangun ya. KTP semut ini dari kota Bangun. Kebetulan semut ini masuk ke kantongnya Ulun. Masuk kantong baju. Ulun pakai baju, saya pergi ke Samarinda. Naik mobil 3 jam. Udah. Setelah di Samarinda, pulang lagi saya, adik ketinggalan barangnya. Balik lagi ke kota Bangun. Turun semutnya. Bekisah lawan kawan-kawannya. Woi para kawanku semut, ulun tadi ke Samarinda, Banjar berangkat 3 jam, balik lagi 6 jam PP. Apa kata kawannya? Ikam nih gila kah mut? Ya. Ikam nih halus, batis halus, dari kota Bangun ke Samarinda, masa cuma 6 jam? Sampai mati inti nggak mungkin bisa. Bayangin, semut ke Samarinda, dari kota Bangun Samarinda, berapa lama dia bisa sampai? Nggak bakal bisa. Nah, begitulah kalau kita pikir pakai akal. Rasulullah masuk dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, nggak mungkin bisa. Nah, itu akalnya Abu Jahal. Dia tidak mikir siapa yang bawa semut tadi. Kan saya yang bawa. Kebawa di kantong. Seret. Beda wewenangnya, beda kekuasaannya. Kalau dengan semut sendiri nggak bisa. Tapi karena saya bawa, cepet bisa naik mobil. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Karena itu dibawa sama Allah, diperjalankan sama Allah, jadi bisa. Nah, kalau diterima dengan iman seperti itu, ya, ini Allah yang gerakkan. Mau anak jalan-jalankan semut dari kota Bangun ke sana bisa 6 jam sampai PP. Masa Allah nggak bisa memperjalankan kekasihnya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha sampai kembali lagi? Ya, beda wewenangnya, ya, itu harus masuk ke iman. Kalau pakai akal, ya kayak Abu Jahal nggak terima. Walaupun bulan itu dibelah jadi 2, ada percaya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya itu nggak percaya. Karena dia menerima dengan apa? Dengan akal. Masa bulan dibelah ini sihir ini? Coba kita tanya sama orang yang di luar Mekah nanti.
Apakah sihirnya sampai ke sana? Kalau sihir itu biasanya cuma di situ aja efeknya, nggak bisa kemana-mana. Ternyata setelah datang dari orang yang musafir dari luar kota Mekah, ditanya, melihat juga, itu masih nggak percaya. Oh, berarti sihirnya Muhammad itu telah menyihir separuh dunia. Bayangin, keras kepalanya itu. Ya, karena dia pakai akal, nggak pakai iman. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau agama Islam ini bukan agama akal-akalan. Kalau agama akal-akalan, ya contoh nih, kalau inti wudu terus inti kentut, maka harusnya yang dibasuh mana? Pantatnya. Kenapa yang dibasuh muha pulang? Biar suci, ya kan? Inti wudu nih, sudah wudu terus tekantut, wah batal lulun. Kan kalau pakai akal harusnya cebok, bersih yang dikentut tadi, yang tempat keluarnya najis tadi, tempat keluarnya angin tuh. Ini kada malah wudu pulang, yang dibasuh muhanya biar bersih, biar suci lagi. Ya, tidak masuk akal kan? Emang bukan pakai akal, pakai iman. Emang sudah caranya seperti itu, ya kayak itu. Ya. Junub ente, suami istri, kok mandi? Kenapa nggak basuh aja? Cebok-cebok aja selesai. Kayak orang-orang kafir itu. Kenapa kok harus mandi wajib? Ya karena emang bukan pakai akal. Ya pakai iman, harus seperti itu. Karena agama Islam ini bukan agama akal-akalan, bukan agama yang dibuat-buat. Ya. Kemudian kelamaan nanti. Kemudian saking cepatnya perjalanan Rasulullah ini, perjalanan Isra Mi'raj ini, bahkan dikatakan dalam kitab Maulid Tiba, summa aruddu minal arsy qabla an yatudal farsi. Kemudian aku kembalikan, kata Allah, dari arsy ke tempatnya, ke tempat semulanya, sebelum tempat duduknya Rasulullah itu dingin. Kita kalau ini kan, pian kan sudah duduk lama nih, ya kan? Terus pian berdiri dari sini, itu hangat kada berduduknya. Bekas duduk inti itu masih hangat kan? Bertahan berapa lama hangatnya? Pian hitung, paling berapa detik aja lah. Berapa detik mungkin sudah hilang, sudah hangatnya, sudah dingin lagi, ya kan? Tapi kalau keluar kuning-kuningnya lama biasanya. Ya, terpecirit di situ bisa seharian tuh gak hilang. Tapi normalnya inti kalau duduk situ berdiri paling berapa detik sudah dingin. Nah ini Rasulullah dipulangkan dari Isra Mi'raj, tempat duduknya itu masih hangat. Berarti berapa lama? Sebentar. Sangat sebentar, bahkan dikatakan ketika Isra Mi'raj dan sebuah riwayat lainnya, ketika Rasulullah berangkat itu di situ ada wadah berisi air seperti gelas gitu, tumpah, terkena gerakannya Rasulullah tadi, tumpah dia di tanah itu, basah kan? Rasulullah kembali, airnya tuh belum meresap di tanah, berarti sebentar, nggak sampai semalam, nggak sampai, lebih cepat dari semalam. Bayangin, Allah yang perjalankan, bukan kita, bukan naik kereta, naik mobil, ya, naik kuda pakai sayap, itu kan gambaran manusia. Kuda pakai sayap, ada tanduknya, itu kan gambaran manusia. Buruk seperti itu, bukan. Ya. Kalau Allah memperjalankan, semua bisa. Kemudian dalam Isra Mi'raj ini ada 3 alam yang ditembus oleh Rasulullah SAW. Alam pertama yang ditembus oleh Rasulullah yaitu alam nasut. Alam nasut, alam pertama. Apa itu alam nasut? Alam nasut itu alam manusia, alam indrawi yang kita lihat ini, Bang, yang kita hidup ini, Bang. Itu alam pertama, alam nasut. Dari mana itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam pertama yang ditembus sama Rasulullah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Bayangin, itu jaraknya ya 1460 km. Dari sini ke Samarinda aja berapa ratus, nggak sampai 1000 kilo, itu 3 jam lebih. Ya, ini 1460 km ditembus sama Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Alam pertama.
Bisa enggak? Ya bisa, Allah kok. Jangankan itu, ada sebuah kisah nih, saya teringat satu, Habib Anis atau Habib Anis di Solo, ya, Habib Anis Al-Habsyi itu pernah berkisah ada Habib Ja'far bin Abdullah Al-Muhdar, seorang Habib Ja'far bin Abdullah Al-Muhdar. Ini beliau ditakuti sama tukang becak. Habib Ja'far bin Abdullah Al-Muhdar ini ditakuti sama orang tukang becak. Kenapa? Karena kalau naik becak dekat jauh cuma 2.000. Mau kemana pun jauhnya 2.000 aja bayarnya. Ya kan? Sekali waktu Habib Ja'far Al-Muhdar ini keluar dari rumahnya, itu semua tukang becak sudah lari semua. Wah, Habib Ja'far keluar. Wah, lari semua udah, takut dinaikin Habib Ja'far. Lari semua, ada satu becak nggak tahu dosa jalan dia lagi khoyal soalnya, lagi berkhayal, nggak lihat, nggak sadar ya. Jalan, dipanggil sama Ja'far, becak, ya Allah Habib Ja'far, wah ya jauh dekat 2.000 nih, biar jauh tutup 2.000. Dipanggil becak segini, naik Habib Ja'far, naik langsung bilang, Pak, ke Pasuruan. Ini Habib Ja'far Al-Muhdar di Bondowoso, naik becak mau ke Pasuruan berapa jam? Naik mobil aja 3 jam, naik mobil 3 jam, ini naik becak disuruh ke Pasuruan dari Bondowoso. Bingung becaknya, Beb, Pasuruan Beb, ayo berangkat. Nah, bisa ngomong dia, dimarahin Habib Ja'far. Mau ke Pasuruan, mau ziarah ke Habib Ja'far bin Syekhon. Ya, Habib Ja'far Syekhon. Mau ziarah ke situ. Jalan naik becak. Dalam becak ini sama Habib Ja'far Al-Muhdar ditanya-tanyain, Pak, berapa anaknya Pak? Oh, kisah-kisah deh. Siapa namanya, berapa anaknya, tinggal di mana, sudah berapa lama becak. Ngomong ngobrol. Gak lama setelah itu, stop. Mau kemana nih? Sudah sampai kita. Kaget ya. Beb, sampai mana Beb? Ya ini rumahnya di sini. Ini sudah di Pasuruan. Bingung becak. Tukang becaknya bingung. Kok bisa saya sudah di Pasuruan? Dari Bondowoso ke Pasuruan berapa menit aja? Cuman sambil bicara-bicara, tahu-tahu sudah sampai Pasuruan. Bingung ya. Pasuruan, sudah ini jangan bingung, udah sana pulang. Ini 2.000. Dikasih 2.000, udah ente pulang. Beb, gak mau pulang Beb. Saya mau pulang gimana Beb? Saya sampai sini aja untung-untungan. Mau pulang dikasih 2.000, ya naik truk Beb ya. Becaknya taruh ke truk, nggak bisa. Saya ikut antum Beb, sudah nanti antum pulang sama saya lagi Beb. Ya sudah, tunggu di sini. Itu Habib Ja'far Al-Muhdar. Habib Ja'far Al-Muhdar aja dengan karomahnya bisa. Ya. Masa Rasulullah yang tidak percaya. Ya. Kemudian itu alam pertama. Itu namanya apa? Namanya barokatul waqt. Waktu yang barokah. Waktu itu sama Allah dilipat. Karena untuk kekasihnya. Ya. Waktu dilipat, jadi cepat. Kemudian alam kedua yaitu alam malakut, yang ditembus Rasulullah. Alam kedua yaitu alam malakut. Apa itu alam malakut? Alamnya para malaikat. Manusia nggak bisa ke situ. Apa itu? Dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh. Itu namanya alam malakut. Nah, disinilah terjadi yang sering antum dengar. Di situ ketemu Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di situ. Nah, saya nggak mau cerita itu, panjang nanti. Ya. Intinya di alam itulah pertemuan dengan para anbiya tadi. Dan di alam itulah juga Rasulullah SAW diperlihatkan sebuah kejadian-kejadian yang banyak. Diperlihatkan sama Allah. Rasulullah diperlihatkan ada suatu kaum yang di situ mereka memukul-mukul kepalanya dengan batu sampai kepalanya pecah. Setelah kepalanya pecah, disatukan lagi sama Allah, dipukul-pukul lagi, mukul-mukul kepalanya sendiri sampai pecah lagi, terus berulang. Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, siapa mereka ini? Kenapa mereka berbuat seperti itu ya Jibril? Kata Jibril, hum alladzi tatafaqal ru'usahum lis-shalah.
Mereka adalah suatu kaum yang berat kepalanya untuk sholat. Ngalih dibawa sholat, ngalih. Hari-hari begawi aja, dunia aja, disuruh sholat, aduh kena aja lah. Menunggu hidayah, ya. Menunggu hidayah datang baru sholat. Hidayah sudah jauh di Samarinda hidayahnya. Ya, ikam di sini jauh. Ada Pak Hidayah itu di sana. Bu Hidayah gak apa. Hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Mau menunggu kayak nunggu jodoh nanti. Ya, kalau nunggu itu nunggu jodoh. Hidayah jangan ditunggu tapi dicari. Ya, digambarkan sama Allah Bang, nanti di akhir zaman seperti itu. Orang-orang yang meninggalkan sholat, yang susah dibawa sholat, sukanya dunia aja, itu mereka memukul-mukul kepala sendiri sampai pecah. Kemudian yang kedua, Rasulullah diperlihatkan ada suatu kaum, mereka ini antri berbaris di belakangnya seorang perempuan. Ada seorang perempuan, cantik dengan pakaian serba emas, perhiasan lengkap, masya Allah, bagus sudah. Itu semua laki-laki dan perempuan lain semua baris di belakangnya itu. Kemudian dilihat sama Rasul dari depan, ternyata muka perempuan tadi hancur, jelek, tuha, mukanya rusak sudah, kulitnya hitam jelek Pak. Tanya sama malaikat Jibril, lihat Jibril, siapa ini? Innaha dunia, itu adalah dunia. Perempuan tadi itu adalah dunia. Yang antri tadi itu adalah pecinta-pecintanya dunia. Mereka melihat, mereka terlena dengan indahnya dunia. Digambarkan seperti perempuan. Melihat, bungasnya lah ini dunia lah. Ya, bungas bener dunia nih, dari belakang lihatnya. Coba lihat dari depan, hancur gitu. Jelek. Nah, mereka tidak tahu karena lihat dari belakang aja, nggak lihat dari depan. Jadi antri di situ, akhirnya dibodoh-bodoh sama dunia. Kalau kita ini hidup mengejar dunia, kita akan diperbudak sama dunia. Itu sudah janjinya Allah. Allah sudah berjanji sama dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumih, wa man khadamaki fastakhdimih, kata Allah. Wahai dunia, siapa orang yang taat samaku, yang mengabdi samaku, maka kau layani dia. Dunia tadi suruh melayani orang itu. Tapi siapa orang yang mengabdi samamu, taat sama kau, mengejar-ngejar kau, fastakhdimi, maka perbudaklah dia. Ente pakai dah dia, ente buat dia jadi budak. Nah itu. Dunia itu seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Dunia itu kok dikejar kayak bayangan. Ente ngejar bayangan, semakin dikejar semakin jauh dia. Tapi kalau nggak ente kejar, ente tinggalkan, bayangan itu umpat. Sama, ente tinggalkan itu dunia, dunia itu akan ikut sama ente. Itu namanya dunia. Sudah kodratnya seperti itu. Nah, orang-orang tadi ini, dia terlena sama dunia, akhirnya diperbudak sama dunia. Wal'iyadzubillah. Kemudian alam ketiga, yaitu yang ditembus sama Rasulullah, yaitu alam lahud. Apa itu alam lahud? Yaitu alam ketuhanan. Malaikat tidak bisa ke sini. Apa itu? Dari mana alam ketuhanan? Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya alam ketuhanan. Malaikat Jibril aja keragawa angkat tangan, yang bisa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha dengan sandalnya. Dengan sandalnya beliau, dalam sebuah riwayat sandalnya pun ikut naik. Malaikat Jibril kata kawa, tapi sandalnya Rasulullah bisa naik karena dipakai sama Rasulullah, karena bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Segala sesuatu yang berhubungan sama Rasulullah akan menjadi mulia. Makanya kita kalau sering lihat ke kopiah-kopiah itu ada gambar terompahnya. Kenapa? Ala ra'si ummah Muhammad, na'du Muhammad, di atas kepalanya umat Rasulullah. Ini apa? Sandalnya Rasulullah. Maksudnya apa? Kita ini sama sandal Rasulullah gak ada apa-apanya. Biar bolang segede apapun, sama sandal Rasulullah gak ada apa-apanya. Sandal Nabi itu sudah sampai Sidratul Muntaha. Kita ini
hanya sekali ini ke Kota Bangun, ya. So, kita ini siapa? Ya, sama sandal Rasulullah nggak ada apa-apa ya. Nah, disinilah tiga alam inilah yang ditembus sama Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Semua perjalanan ini untuk apa? Untuk mengambil amanah sholat. Untuk mengambil amanah sholat. Nanti bayangin, semua perintah ibadah, ya, semua perintah Allah tentang ibadah itu diterima di bumi. Perintah puasa diterima di bumi, perintah zakat diterima di bumi, kecuali perintah sholat. Rasulullahnya dipanggil untuk mengambil perintah sholat. Karena apa? Pentingnya sholat. Bayangin, saking pentingnya itu sholat, Rasulullahnya harus dipanggil, harus tatap muka langsung. Nanti kalau mau bicara penting sama anak buah, pasti anak buah dipanggil kantor. Tong, bang, masuk kantor. Wah, ini penting ini, 4 mata. Tapi kalau nggak penting banget, atau ya biasalah perintah-perintah biasa, suruh anak buah sampaikan ke dia, suruh gini, ya kan? Tapi kalau penting, dipanggil orangnya. Sama, karena pentingnya sholat, dipanggil itu Rasulullah. Jangan ditinggalkan sholat. Ya, sholat ini tiang agama. As-sholatu imaduddin, man agamaha faqad agamaddin, man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini tiang agama. Kalau ente kerjakan, berarti ente telah mendirikan agama. Tapi kalau ente tinggalkan, berarti telah menghancurkan itu agama. Yang membedakan kita sama orang kafir itu apa? Sholat. Kalau kita nggak sholat, apa bedanya sama orang kafir? Ya, nggak ada bedanya. Yang terakhir, ya, di sini muncullah pertanyaan. Isra Mi'raj ini dengan ruhkah dengan jasad? Isra Mi'raj Rasulullah ini dengan rohnya atau dengan jasadnya? Ruhnya ajakah atau sama jasadnya? Maka dijawab sama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjawab bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah ini birruh wal jasad, dengan roh dan dengan jasadnya. Kenapa? Karena dari kata-kata bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari kata-kata bi abdihi itulah kita tahu bahwa Rasulullah ini Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya. Kenapa? Karena kita ini disebut hamba karena roh itu masih ada di tubuh kita. Kalau roh itu sudah dicabut dari tubuh kita, kita jadi mayit, bukan hamba lagi. Sudah kada wajib sholat, sudah mayit, ngapain sholat? Rohnya sudah keluar, wajib sholat kada? Sudah nggak wajib sholat. Sholat itu waktu di dunia, ibadah itu waktu dunia. Sudah dicabut, sudah selesai sholatnya dia, amal dia sudah selesai, nggak jadi abad lagi, nggak menghamba lagi dia. Nah, karena disebut di sini abad, seorang hamba, nah berarti roh itu masih di tubuh. Makanya Rasulullah itu Isra Mi'raj itu sak tubuhnya. Roh dan tubuhnya itulah diberangkatkan Isra Mi'raj dari kata-kata bi abdihi. Ini ada kisah, ada orang nggak percaya. Ada seorang raja dari Mesir, dia nggak percaya. Bujurkah Isra Mi'raj ini dengan roh dan jasad? Mungkin mimpi itu, mungkin mimpi atau berkhayal atau apa kah? Atau belah dua gitu kah? Maka dipanggil semua ulama untuk mencari jawabannya. Dipanggil semua, nggak ada yang bisa jawab. Disuruh buktikan. Kalau jawab aja bisa, tapi suruh buktikan kalau betul dengan roh dan jasad. Nggak ada yang bisa buktikan. Sampai akhirnya dipanggillah Imam Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin ini orang alim besar. Dipanggil dia ke depan raja tadi ini, ditantang, wahai Syekh, coba buktikan kepadaku kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan roh dan jasad, betul nggak itu? Maka dijawabnya gampang aja. Ya sudah raja, gini aja. Raja lihat itu ada 4 jendela. Oh iya lihat. Dibawa, dibuka satu jendela. Dibuka,
Coba dilihat ada pasukan musuh datang menyerang. Ini raja teriak-teriak, wah ada musuh, pasukan, siapkan pasukan, kita mau diserang. Tenang tuan, tenang raja, tenang, ditutup lagi. Ditutup jendelanya, dibuka kosong, nggak ada apa-apa. Bingung dia. Dibuka lagi jendela kedua, dilihat ada kebakaran. Perumahan samping-samping kerajaan itu kebakaran semua. Ini rajanya bingung, kebakaran. Padamkan api ya, padamkan. Kerajaan kita kebakar. Tenang tuan, tenang. Ditutup lagi, dibuka nggak ada apa-apa. Dibuka lagi pintu ketiga, jendela ketiga, dibuka, banjir bandang, tsunami. Bingung raja, tsunami. Tenang, nggak ada apa, ditutup, dibuka nggak ada apa-apa. Terakhir pintu jendela kelima dibuka, padang pasir. Loh, kok hilang kerajaanku? Kemana masyarakat tuh? Hilang semua. Maka raja ini bingung. Wahai Syihabuddin, ente ini kenapa? Ente mau sihir saya? Ini sihir ini bukan pembuktian. Ini namanya sihir ini. Wah, kata Syihabuddin, oh susah nih orang ini. Keras kepala nih kan. Ya sudah. Saya minta 1 ember berisi air. Datangkan ember berisi air. Wahai raja, saya minta izin, coba raja masukkan kepalanya ke air. Sebentar aja. Kenapa? Sudah, masukkan aja sama saya. Dipegang kepalanya dari belakang, dimasukkan ke dalam air. Begitu masuk itu kepala, si raja tadi tiba-tiba dia terbangun di pinggir pantai. Di pinggir pantai rajanya. Bingung dia. Terdampar di pinggir pantai dengan baju semua basah. Bangun dia. Wah, kurang ajar Syihabuddin. Saya dibuang kemana ini? Saya dihipnotis ini. Ini kudeta ini. Mau melengsarkan pemerintah yang sah ini. Macam-macam sudah. Maka dia karena bingung ini, dia melihat dari kejauhan ada nelayan lewat. Datang itu nelayan. Wahai anak muda, siapa kau? Bingung si raja nih. Kalau saya jawab saya raja, dikira orang gila. Akhirnya nggak ditolong. Masa di pantai ada raja tergeletak di pantai? Orang gila kan berarti, ngaku-ngaku. Bingung dia. Akhirnya mengakulah dia. Oh, saya ini kapal saya pecah. Kapal saya pecah hingga saya ini terdampar di pantai. Oh, sudah biasa di sini. Banyak orang sering terdampar. Coba tuan pergi ke toko bangunan di seberang pantai itu. Orang-orang yang terdampar pasti minta tolong ke situ, dikasih kerjaan langsung. Bambang sudah dilayanin, sudah dikasih kehidupan. Oh ya gitu, sudah. Berangkatlah si raja ini ke toko situ, ke toko bangunan tadi. Sampai situ ketemu sama bosnya. Ya, siapa kau? Saya ini tuan, saya terdampar di pantai gini. Oh, sudah biasa. Ini sudah orang ketiga nih ya, di minggu ini. Terus gimana? Ya saya butuh kehidupan. Saya mau tahu di mana saya ini. Sudah, kau kerja sama saya aja. Saya gaji, saya kasih tempat tinggal, kau bisa makan di sini. Singkat cerita, akhirnya si raja tadi kerja di situ. Kerja jadi kuli bangunan. Jadi tukang. Wah, kerja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kerjanya mulai lemas sudah. Wah, sudah mulai nggak becus kerjanya. Ditanya sama bosnya, wahai anak muda, ya anggap namanya Umar lah. Wahai Umar, ente ini kenapa kok lesu gitu? Oh, enggak ada apa-apa. Ente sudah kawin belum? Belum kawin. Nah, ini belum kawin ini. Ente sudah umurnya kawin. Sudah, gini aja. Adatnya desa sini kalau mau kawin itu menunggu di depan WC umum. Itu ada WC umum, ya. Ente duduk di depan WC umum. Nanti kalau ada perempuan yang masuk ke situ, berarti itu perempuan mau kawin, cari jodoh juga. Memang sudah ada, jadi WC itu tempat pertemuan jodoh. Ya. Ada seperti itu ada. Oh gitu, iya. Jadi kalau ada perempuan masuk, dia mencari jodoh. Kalau ada laki duduk situ, dia juga cari jodoh. Sudah gitu aja. Sudah, duduklah di situ si Umar nih, raja, nyari jodoh. Dilihat lama, ada perempuan satu masuk. Wah, bunga sini perempuannya cantik, putih, bersih, tinggi. Wah, jodoh ulun. Masuk ke WC. Loh, ditunggunya. Setelah keluar datangnya. Wahai gadis, maukah kau menikah denganku? Ditamparnya ini si Umar. Ente ini siapa?
datang dengan badan bau kayak gini, tahu-tahu minta saya, nggak ngaca apa kau, ini muka jelek ini dicaci maki, ditolak lah ceritanya. Wah sakit hati dia, belum tahu saya ini raja padahal, saya ini terdampar aja di sini. Singkat cerita nunggu lagi dia duduk, datang perempuan kedua, waduh perempuannya hitam, rambutnya keriting, wah bukan tipe saya nih, dilewatin skip. Dah nggak mau lihat dia, nggak mau pura-pura nggak lihat. Datang lagi perempuan ketiga, nah ini bungas nih, ini pinanya nih jodoh ulun nih, didatanginya. Setelah keluar dari WC datangi, wahai gadis, nama saya, sekarang pakai adab, tadi nggak pakai adab kan, sekarang pakai adab, nama saya Umar, saya ini mau nggak engkau menjadi calon ibu dari anak-anakku kah? Apakah yang gombal-gombal itu ya? Dilihat sama perempuan tadi, disenyumin aja ditinggal. Wah ini senyum penghinaan kata dia. Sudah, saya nggak laku di sini. Saya nggak laku. Pulang dia ketemu bosnya lagi. Gimana kata bosnya? Sudah saya nggak laku bos. Capek saya hidup sama dunia ini udah lebih baik saya kerja deh. Kerja lagi dia. Tengah-tengah kerja datang 2 bodyguard besar. Datang dari tempat bos tadi itu bilang, apakah di sini ada namanya Umar? Ada anak buah saya Umar. Umar, ente ngapain Umar? Enggak ada apa-apa, dipanggil ini. Kau Umar ya, ikut saya ke rumah bos. Bingung deh. Ke rumah tuan saya, bingung deh. Tangannya dipegangin, wah mau ditangkapkah saya ini? Salah apa saya ini? Sudah susah hidupnya tambah susah. Ternyata dibawa ke rumah sebuah istana besar. Istana, wah rumah raja ini. Wah salah apa saya ini, mau ditangkap kah? Mau dia masuk ke situ, kata bodyguardnya, tuan sekarang mandi yang bersih, ini bajunya, ganti baju yang rapih, ini bajunya. Mandi dia, mandi pakai bajunya tadi disiapkan, bajunya bagus. Setelah pakai baju, nunggu di ruang tamu. Saya ini kenapa ini? Gak lama setelah nunggu, keluarlah perempuan yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi datang. Nah, kalau gini saya mau. Ya. Kalau gini saya mau. Tadi kau tuh minta sama saya. Sebenarnya saya sudah cinta. Saya sudah cinta pada pandangan pertama. Tapi karena kau badannya bau, baju sobek-sobek, gak terawat, gak mandi, ya saya nolak. Tapi setelah mandi ini kan bungas. Singkat cerita akhirnya kawin. Sama-sama cinta akhirnya kawin. Wah menikah dia, bulan madu, honeymoon, wah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hamil. Sampai akhirnya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Sudah berjalan berapa tahun, si perempuan ini bilang, Mar, yang ikam ini selama kawin kada pernah begawi, habis duit turun buat kiam. Ya, begawi bang sana, kerja sana, ngabisin duit aja, cari kerjaan sana. Ini masa duit hanya dari saya aja, dari istri aja, gak becus ini laki-laki ini. Diusirlah ini Umar untuk kerja. Akhirnya kemana? Dia pergi ke tempat dosen lagi yang pertama, bos kayu tadi itu. Datang. Umar sudah berapa tahun nih? Wah ente sudah kawin lupa sama saya. Ya biasalah bos, sudah susah baru ingat lagi bos. Singkat cerita kerja lagi deh, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, si Umarnya capek. Wah, saya mau sholat sudah, bos saya mau izin sholat. Ya silakan sholat ya. Pergi ke pantai mau wudhu dia. Ketika wudhu basuh muka, waktu basuh muka pertama, terangkat dari ember ini si Umar, si bos, si raja tadi. Dari ember yang diangkat sama Syekh Shihabuddin, diangkat. Kaget ini si raja ini. Kurang ajar. Apa ini? Loh, kenapa raja? Kok apakan saya? Berapa lama kau celupkan? Sebentar aja Tuhan, paling 1 detik, 2 detik. Kalau nggak percaya tanya sama anak buah Tuhan. Semua anak buahnya bilang, iya raja. Cuman 2 detik aja masuk, terus diangkat itu cipratan airnya masih basah. Ketika Tuhan masuk air, itu terciprat airnya, itu masih ada cipratannya. Bingung dia, nggak mungkin. Saya terdampar di pantai, saya kerja, saya kawin, saya punya anak,
Saya diusir sama istri setelah berapa tahun. Saya kerja lagi berapa tahun saya hidup. Ditanya sama si Syihabuddin, Syekh Syihabuddin. Oh begitu, Masya Allah. Coba anak mau tanya raja. Tadi itu raja itu birruhkah bil jasad? Dengan ruhkah atau dengan jasadnya? Kata rajanya, dengan ruh dan dengan jasadnya. Saya merasakan capeknya, nikmatnya kawin, semua saya tahu. Kata saya Syihabuddin, wahaka dan Nabi SAW. Begitupun Rasulullah SAW. Inti aja bisa gitu. Saya aja bisa gituin kau dengan karomahnya, dengan izin Allah. Masa Rasulullah SAW kekasihnya Allah, ya masa tidak bisa? Sama seperti itu dengan ruh dan jasadnya. Ya begini pun Rasulullah dengan Isra Mi'rajnya. Kalau ente lihat kisah Isra Mi'raj, banyak kisah-kisah di situ. Gak hanya jalan aja pulang, enggak. Setelah berjalan tuh di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, ketemu dengan para anbiya ini terus sampai ke langit pertama. Itu kisahnya kalau dikisahkan berhari-hari seakan-akan, ya kan? Tapi berapa detik aja. Sama seperti kisah saya Syihabuddin, seakan-akan berapa tahun, padahal cuma 2 detik aja. Ya, itu namanya apa? Barokatul waqt. Terakhir hikmahnya, ya. Kenapa Isra Mi'raj itu kok harus ada malaikat Jibril? Bisa nggak Rasulullah itu, Allah itu memperjalankan Rasulullah tanpa malaikat Jibril? Bisa nggak? Bisa. Kalau tidak bisa murtad nanti. Allah maksudnya nggak bisa. Bisa. Terus kenapa kok harus ada malaikat Jibril? Apakah takut salah jalan? Nggak ada GPS, ya, nggak ada Google Map kah? Nggak ada Sherlocknya? Allah lupa ngasih Sherlock gitu kah? Bukan. Terus kenapa kok ada malaikat Jibril? Karena orang yang mau sampai ke Allah itu harus melalui sesuatu atau orang yang sudah pernah sampai ke sana. Siapa di sini? Malaikat Jibril. Begitupun kita seorang murid mau sampai ke Allah harus melalui orang yang sudah pernah sampai, atau yang sudah sampai, atau yang tahu jalannya. Siapa? Seorang guru, seorang mursyid, seorang murabbi. Nah, kalau kita tanpa itu sesat, akhirnya guru setan, yang bawa jalannya setan, murabbinya setan. Orang belajar nggak baik guru, setan gurunya. Nah, itulah pentingnya guru. Namanya wasilah. Malaikat Jibril ini menjadi wasilah supaya sampai ke Allah. Harus ada wasilah, itu harus ada. Sama seperti kita hidup ini, kita harus punya wasilah untuk sampai ke Allah. Siapa? Seorang mursyid, seorang murabbi, guru. Nah, seperti sekarang ini kita hauli Guru Zaini, ya, Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Jadikan beliau ini sebagai wasilahnya antum-antum untuk sampai ke Allah. Jangan cuman hadir hall aja, di sana makan pentol. Pulang dari sini berhari-hari sampai ke Matapura mencocok pentol. Kalau pentol di mana-mana aja, gak usah ke Matapura. Terus ngapain? Antum hadir hallnya, lihat kisah perjalanan hidupnya. Seperti disampaikan Habib Ghalib tadi. Hikmah dari perjalanan hidupnya gimana? Apa yang bisa kita ambil, kita praktekkan, kita tiru dari mulai kisah perjalanan hidup beliau gini, cara menuntut ilmunya, perjuangan mujahadahnya, mengambil ilmunya, bergurunya, lihat dari awal-awal merintisnya, jangan sudah jadinya aja. Ulun hadak benar kayak itu. Jadi orang pakai bolang ganal, kan? Punya umat banyak, ya belajar. Jangan cuma lihat dari akhirnya aja. Gimana cara menjadi seorang guru Zaini ini? Nah itu. Jadi hadir hal itu seperti itu. Kita introspeksi diri. Wah, harus bisa ini. Jadikan beliau ini menjadi mursyid, penunjuk jalan, wasilah sampai ke Allah. Karena sanad keilmuan tadi sampai ke Rasulullah. Dari gurunya, guru itu sampai ke Rasulullah. Nah, sampai kan? Nah, berarti bisa menuntun jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting. Jangan kita hidup gak ada tujuan, gak punya guru, gak punya pembimbing, jangan. Ya. Jadi seperti kita hal ini sekarang ini,
Jadikan, ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya, tirulah gaya hidupnya, praktekkan nasihatnya, nasihat-nasihat yang pernah disampaikan, dipraktekkan, diamalkan, insya Allah menjadi berkah. Ya, carilah guru yang guru akhirat, bukan guru dunia. Ya, guru akhirat yang bisa menyampaikan kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kita semua di malam hari ini termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, cinta dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan semoga majlis ini menjadi, dan yang hadir di sini mendapatkan pandangan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, umur yang barokah, sehingga dapat selalu beramal dan menuntut ilmu. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini diberi kesehatan zahir dan kesehatan batin, dan diberi kemudahan dalam beribadah, dan digabulkan semua hajatnya, dan dilancarkan segala urusannya, dan diakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.